NCT itu kan aset ya? Ya ini kan juga aset. Ini juga aset gitu. Tapi kan nggak ada. Menurut gua kalian percaya diri banget sih kita ngepost tuh buat kalian. Anjay. Jujur ya. Anjay. Dari papan jalan dan pulpen di depan meja kalian, kalian dipersilakan membuat 3 pertanyaan untuk kelompok yang ada di hadapan kalian. Yang Yang lu aja tuh. Apa? Tadi Iya. kalau menurut kalian image tentang K-pop in general tuh kayak gimana? Bagus. Image-nya. Emang Gue apa tuh takut jawabannya? ofensif gitu loh. enggak Justru santai. lo harus sejujur mungkin gitu Oke. gak sih? Biar kan kita penasaran ceritanya orang tuh image-nya kayak gimana sih tentang K-pop. Ini gue pernah baca statement ini, K-pop itu tuh produk gitu loh, bukan kayak musisi beneran. Jadi mereka tuh yang emang kayak udah mungkin kalau dibandingin sama kayak band-band yang kayak The Beatles dan lain-lain kan mereka kan yang dari nol banget gitu kan, yang kayak manggung di restoran mana, terus yang dari bawah banget terus jadi bisa kayak gitu. Nah, pandangan orang ke K-pop tuh kayak udah saya nggak bener-bener musisi aja gitu. K-pop tuh uang banget nggak sih? Sebenarnya apa sih yang dijualnya itu? Apakah paras atau kualitas musiknya atau gimana sih gitu? Gua nganggapnya apakah emang uang banget atau gimana sih? Jadi gue tuh ada pertanyaan nih, penasaran sebenarnya dari udah lama. Kira-kira sampai kapan sih kalian jadi fans K-pop gitu? Apakah K-pop timeless? Iya, kalau dari kalian. Jujur, gue udah nggak mungkin ya dibanding pas gue masih remaja, gue udah nggak seaktif dulu sih karena emang udah mulai banyak kesibukan yang lain. Cuman menurut gue ya sebagai fans K-pop gue bakal enjoy musiknya ya selama as long as I can gitu mungkin. Kalau gue pribadi nggak tahu sih. Yes, pas gue suka aja gue bakal it's more like a reaction. Cara gue menjadi kenapa gue jadi K-popers adalah reaksi gue yang menyukai itu gitu. Jadi if I don't find it entertaining anymore, ya udah, why gue harus ada di situ? Itu kayak reaksi gue yang kayak gue suka, gue mau nge-hype mereka gitu. Gue suka, gue kayak aduh sayang banget nih cuma dilihat sama sedikit orang, ya udah gue mau spread musik ini ke lebih banyak orang sekitar gue. Lebih seperti itu sih reaksi dari kesukaan gue. Jadi menurut kalian image idol K-pop ya mungkin lebih spesifik yang cowok gitu. Menurut kalian gimana tuh image-nya? Karena ngomongin cowok jadi cowok dulu. Kan lu yang bahas plastik tadi. Udah. Nggak mau aman. Gue ya. Gue perlu dulu. Idol cowok. Iya, idol cowok. Menurut lo kayak gimana sih? Menurut lo gimana? Lo ngeliatnya Coba tuh kayak gue pengen gimana tahu, kalau Oke, sebenarnya itu kan ke pribadi masing-masing ya. Balik lagi soal kita ngelihat cowok oke, tipe kita tuh gimana. Nah kalau di gue sih emang gue nggak suka cowok-cowok kayak idol K-pop. Jadi di luar itu K-pop apa enggak, tapi kalau misalnya cowok modelan gitu gue emang kurang aja. Gitu kayak kalau di pandangan gue kan ini image ya, image luarnya kan gue nggak mendalami K-pop, tapi kalau misalnya gue lihat dari luar sih cowok-cowok yang idol ya namanya. Iya, Iya. yang idol. Idol K-pop kan kebanyakan operasi katanya, terus kayak ngapain sih cowok ngedance gitu, ngedance yang kayak gitu sih. Kalau gue sih sebenarnya biasa aja, cuman yang gue bingung itu kayak anjir hebat banget ya kalian bisa suka sama orang yang mohon maaf ya kayak ibaratnya mukanya tuh hampir mirip semua. Kalau gue ngeliatnya gitu kayak gue tuh bingung banget namanya ini namanya itu, terus menurut gue kayak yang ini yang mana yang itu yang mana gitu loh. Terus kayak hampir semua boyband ya, boyband kan di Korea kan ada banyak banget berarti ya. Terus kayak gue ngeliatnya anjir mukanya mirip-mirip semua ya gitu. Terus tapi kayak banyak banget loh fansnya gitu.
Terus curangnya lagi tuh kan selalu regenerasi ya. Iya. Selalu regenerasi. Jadi kan misalnya udah umurnya udah lewat terus nanti ada lagi yang baru. Terus kayak mukanya kayak ganteng-ganteng. Terus nanti pas mereka udah tua ada lagi yang baru. Jadi kayak semuanya tuh anjir semuanya tuh ganteng semua terus tapi kasarnya tuh kayak produk. Iya, jadi Kayak kayak produk. apa ya? Menurut gue Walaupun- jadi nggak variatif gitu. Walaupun kayak itu tuh emang kayak hadiah ya ibaratnya apa sih? Oh iya, mungkin karena ada beberapa mungkin di budaya mereka ya, kayak ada Ya, yang itu lebih ke budaya Koreanya ya. kayak hadiah mereka itu kayak mungkin operasi double eyelid atau operasi prosedur lain lah. Nggak semua sih, cuman ada beberapa yang di budaya situ karena mereka obses sama penampilan ya mungkin. Jadi ada beberapa yang oh hadiah Sweet Seventeen gue lah misalnya, gue mau iya. minta operasi double eyelid. Tapi ya mungkin nggak semua idol itu begitu karena mereka training kan dari kecil banget ya, dan ada juga yang trainingnya langsung diungkapin gitu ke media. Dan kalau misalnya ada perubahan langsung mungkin orang juga kayak ini oplas nih jadi nggak natural dong. Kita training dari kecil. Iya. mereka training dari kecil. Ada yang mungkin training dari SD, Iya. SMP gitu. Kalau yang cewek? Oh kalau yang cewek, Cakep lagi ya? cakep. Gue nggak mau cakep sih. Iya. Cakep ya, gue juga gak mau munafik lah. Gue kalau bisa dibilang pengen punya muka kayak gitu ya pengen. Tapi jadi set beauty standards tuh jadi tinggi banget gitu karena mereka terlalu sempurna gitu, kayak dari rambut, muka, kulit, semuanya, bentuk badan itu tuh jadi ngeset ekspektasi kita terhadap beauty standards itu loh, kayak ya pengen jadi kayak gitu, pengen jadi kan di K-pop tuh ada itu tuh Photocard. Merchandise. photocard. Nah, Photocard tuh didapetinnya kalau lu nggak beli photocardnya doang, lu bisa dapet Bisa. di album, lu beli album. iya kalau di album Iya. mah. Nah terus dari yang gue denger juga photocard itu harganya bisa sampai jutaan. Berapa sih iya. paling mahal? Ada Yang yang kalian tahu? 63 juta. Enggak, ada yang ya puluhan juta, 50 juta. Maksudnya Ada deh. untuk itu satu kartu Satu kartu. bentuk segede itu. Ya, kira-kira sama segini, persis. sama persis ukurannya. Semuanya sama persis ukurannya. Kecuali ada yang kayak pola gitu-gitu, ada yang macam-macam sih. Tapi Kan, basically kayak gini iya. yang disebut PC. Berarti ada K-popers yang rela ngeluarin duit puluhan juta buat beli satu kartu ini. Ada Satu sih. kartu yang ini terbuat dari plastik. Enggak, Kertas laminating. Kertas laminating. Literally kertas. Ya kan? Segede ini. Kenapa sih? Kayak kenapa ada atau kalian pernah nggak kayak mengeluarkan uang Kalau- sebanyak jutaan? Kalau gue untuk- pernah beli PC, tapi gue beli PC-nya tuh nggak kayak yang mahal sih. Kebetulan emang yang gue pengen tuh bukan yang rare. Jadi sebelum gue menjelaskan kenapa mereka mau beli, gue jelasin dulu kenapa itu bisa mahal. Kan anggaplah satu grup ada 10 orang. Iya. Terus satu album itu ada 4 versi. Berarti kan ada nggak mungkin cuma ada album 4 versi. Belum lagi kalau dia dijual kayak misalnya di Lazada, di Tokopedia, marketplace yang Dapat sana, lagi itu freebies. benefitnya tuh beda-beda. Jadi anggaplah ada 10 macam PC dari 10 member. Dan Nah, ada 4 jenis album. Iya, 4 jenis Total album. Ada 40 PC. 40 varian. ya kayak gitu. Sekitar 40 varian PC. Nah, intinya lo tuh buat pengen dapetin PC yang lo mau, perbandingannya 1:40. Kebayang kan? Kayak lo beli album tuh lo belum tentu dapet PC yang lo mau. Nah, bagi seorang kolektor yang gue juga nggak paham. Kalau gue nggak paham kolektor in general sih. Jadi kolektor K-pop, kolektor Gundam, kolektor in Kolektor general tuh anime. gue nggak paham karena I'm not a collector gitu. Bagi mereka kayak ya udah gue mau biar koleksi gue lengkap 40-40-nya kayak gitu. Tapi ketika member yang terkenal terus ya dari sekian ribu album kan berarti cuma ada 1/40-nya jumlah album in general. Itu jadi mahal lah harganya karena semua orang mau beli itu. Demand and supply gitu Iya, loh. jadi lebih harganya jadi mahal karena demand. Tapi kita sebagai fans sadar kalau kita beli itu nggak nambahin duit idol, kan itu sesama fans aja yang dapat duit lebih Iya. banyak karena jualan. Tapi banyak KW-nya nggak sih? Iya, BKW nggak?
Ya, Ini iyalah. freebies, ini bukan yang asli. Tapi biasanya orang bikin freebies emang bukan dari foto yang ada di PC, foto yang lain dibikin di Foto PC. kayak selfie lain gitu. Selfie lain kayak gini. Cuma intinya yang tadi lo bilang kalau mereka mau pamerin di bawa ya ada lah. Ada lah. Nih contohnya. Gue taruh ini di tas gue karena gue menjadikan ini sebagai karena it match my aesthetic gitu. Lebih ke gitu. Jadi kalau misalnya besok aesthetic gue, yang ini sebenarnya, yang itu. Jadi kalau misalnya besok aesthetic gue ganti, gue bisa ganti kayak gitu. Gue liatnya sama aja tadi kan. No, I mean the color, bukan orangnya. Oh, bukan orangnya. Iya, Orangnya sih sama. Ngerti gak sih kayak aksesoris aja sebenarnya. Terus Gue jadi penasaran. Kenapa kalian nggak cetak aja sendiri dengan harga yang lebih murah? Kalian punya foto-foto itu di internet, tapi kalian harus mengeluarkan uang sampai berjuta-juta. Wah, lu kalau nanya kayak gitu lu bisa nanya kenapa orang beli NFT padahal dia bisa aja tinggal foto. iya, terus NFT kan dia- tinggal screenshot. Tapi itu kan nggak ada stiker hologram orinya. Makanya mereka bahkan nggak dapat apa-apa. NFT itu kan aset ya. Ya ini kan juga aset. Ini juga aset bisa Tapi kan juga. nggak ada- Pokoknya gini, kalau misalnya kayak Seru-seru. ngomongin barang yang sifatnya Tapi game ya? Oh sih. intinya gue bisa aja cetak lagi tapi kan orang tahu itu palsu. Beda kelihatan lah dari ininya mereka. Lagian Cuma juga- intinya maksudnya buat apa? Buat apa? Alasannya kan lo nanya buat apa beli. Kalau gue buat apa gue nyetak. Justru dia jadi spesial karena limited quantity gak sih? Iya. Nah kalau persis jadi kayak- cetak jadi udah nggak spesial gitu loh. Buat apa? Jadi pasaran banget. Foto-foto itu ada di Ada nggak di internet? Enggak. Oh kalau foto PC ini, ya bisa sih orang scan tapi untuk apa ya? Biar nggak ngeluarin uang. Enggak, kan gue beli ini, kan gue dapet ini nih misalnya. Dapat foto Junkyu ini dari album. Ya udah gue dapat dari album gue senang. Biasanya It's ini not- fotonya unreleased juga sih. Iya dan it's not like gue mau foto Junkyu yang itu gue terus kayak buat apa gitu gue buat apa gue jadi bingung juga sih. Jadi setelah tadi nih kita udah ngobrol Oke. segala macam, nah menurut lo masih berpikir kayak K-popers tuh aneh banget yang kayak lo punya image kayak wah K-popers tuh worshipping their idols gitu nggak sih? Dan lo sendiri mau mencoba nggak sih buat menjelajah lebih dalam Mau? lagu-lagu Ya, tamat K-pop dah. dan artisnya segala macam gitu. Gue. Nah, Kalau gue sih pandangan gue sih sebenarnya masih nggak iya lagi game. Masih sama. Jawaban kita Maaf ya. simpel, jawaban pandangan kita masih sama aja. Oh, iya, itu sama. Sebenarnya gue ngerasa kayak fansnya tuh kok barbar banget gitu loh. Bener-bener Eh, kayak full of hatred gitu loh. Kayak sering. kebanyakan di Twitter ya kalau gue ngeliatnya. Kayak misalnya ada TikTok nih. Asal naruh aja nih hashtag BTS kan tuh nggak sih hashtag BTS anjing tuh nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kayak cuman orang ngincer viral doang gitu loh. Ada orang ngincer viral, ada hashtagnya campur-campur terus ada hashtag BTS anjing terus di bawahnya kayak fans BTS kayak ini apa sih ini BTS anjing masih gini. Maksud gue kayak ini cuman hashtag mainan-mainan doang deh gitu, cuma ngincer viral doang tapi sampai segitunya. Kalau gue sih kayak masih mikirnya begitu sih. Ya, pandangan kita berdua masih sama dan kalau pertanyaan soal mau mendalam K-pop apa enggak, tetap enggak. Tetap enggak. Kayak masih enggak ada bedanya sama tadi sebelum video. Iya, Worshipping itu tadi worshipping masih masuk gak sih tadi sama jawaban gue tadi? Iya, dikit tadi sih. lu barbar kan? Barbar. Buat yang worship. Tapi kayak mungkin kayak kita obses gitu kayak koleksi ginian. sorry. iya sih. Menurut gue. Langsung minta maaf. Jadi yang tadi pertanyaan satu sama keduanya jaga image terus sekarang Ayo Win, sikatun. Worshipping. Tadi lu minta maaf ya, Gam? Enggak. Enggak minta maaf. Enggak minta Ngegas maaf. aja. Worshipping iya, karena kayak ngapain gak sih, Gam? Iya, ngapain sih lu worshipping anjas. Lu worshipping tuh kayak Tuhan aja gak sih? Iya, gitu loh. Kayak Soalnya tuh kita tuh nggak boleh terlalu fanatik sama sesuatu. betul, setuju. Lihat deh itu yang pemain bola Ah, itu fanatik tuh kita tuh. ntar diambil tuh bagian itu doang tuh viral tuh. Anjing. Iya. Terus ini juga Konten doang ya, konten doang ini. ini juga kayak beli merchandise kan mahal ya, sampai maksudnya ada yang
Iya. Kayak dibanding beli itu untuk memuaskan, ini kan jadi kayak ngasih makan ego nggak sih? Kayak ego Iya. lu tuh, gue pengen beli karena gue ngefans sama itu, kan jadi ngasih makan ego terus. Bener. Kayak daripada muasin ego, mendingan kayak buat yang lebih berguna, Sedekah gitu. atau Zakat. santunan gitu, Santunan sama santunan atau sumbangin kayak kemana? mantep ya. Boleh, Konten boleh. aja, konten. Tapi biasanya kita buat hadiah ulang tahun idol juga kita biasanya bikin sumbangan enggak sih? Iya banyak tuh sumbangan Iya. WWF. Dan biasanya juga yang paling banyak kayak sumbangan segala sesuatu itu juga dari Fanbase. fanbase Iya. K-pop. Sumbangan ke idolnya tapi kan. Enggak. Misalnya buat ulang tahun mereka kita biasanya buat bencana Project. alam atau kayak project-projectnya nggak ada hubungan sama mereka sebenarnya. But kita cuma karena kita kenalnya di fanbase, jadi kita bikin ini atas nama fanbase. Atas nama mungkin atas nama idol ini kita donate buat kayak orang hutan gitu atau Ya. gimana. Tapi itu bakal keris ke idolnya nggak sih? Ada yang iya, Ada yang iya, tapi ada yang enggak. Kalau enggak tuh kayak Kita kebanyakan ngelakuin itu kan buat diri kita sendiri sebenarnya, buat ya Mungkin udah kita bukan buat idol kalian tapi. teman-teman berteman enggak, dengan mungkin cuman untuk kayak ngebalikin aja sih kayak mungkin mereka udah bikin kita bahagia. Cia. Terus kita juga mau kayak berkontribusi aja lah. Kayak, Tapi kan mereka tapi nggak kenal berkontribusi kalian. nggak ke mereka. Mereka nggak kenal kalian. Oke nggak? Lah makanya kita juga nggak ngasih apapun ke mereka lagi sebenarnya. Oh, iya Kita sih. nggak, we don't like give the money or anything juga. Makanya kita bikin itu buat a cause yang menurut kita penting gitu. Either it's natural disaster atau mungkin ada penangkaran tertentu. kayak adopsi binatang gitu. Kita kayak segrup orang-orang yang sama-sama suka sesuatu aja sih sebenarnya. We just want to buy. Iya, kayak misalnya sama kayak papaku yang grup Katana, terus dia bikin apalah buat ngebantuin orang yang kebakaran kemarin di Pasar Gembrong ya. Kita segrup orang-orang yang suka K-pop, kita bikin buat yang lain gitu. Beberapa orang gue temuin kayak fans K-pop di Twitter tuh kebanyakan rusuh gitu loh. Terus mereka tuh sangat emang nggak terima banget kalau misalnya apa adalah di komen atau apapun itu gitu. Terus yang gue penasaran itu adalah contoh nih misalnya ada orang yang ngefans banget sama K-pop di Twitter, pasti isinya semua K-pop semua, terus kayak idolain cowok-cowok kayak ganteng, ngupdate yang cowok-cowok topless Korea lah ibaratnya segala macam gitu. Sementara kalau kayak gue, para laki-laki ngupdate cewek-cewek bikinian tapi cewek-cewek marah ibaratnya gitu loh. Kan pasti ada lah pandangan-pandangan kayak gitulah gitu. Gue juga sebagai laki-laki kayak fans yang update cowok-cowok topless tuh kayak anjing kan, lu apaan sih keseringan banget ngupdate kayak gini gitu. Emang lu nggak takut apa dikomenin sama orang-orang lain gitu. Nah menurut kalian tuh yang kayak gitu tuh gimana tuh sama fans yang kayak gitu? Kayaknya tuh gue mikir apakah di skena K-popers ini dibagi jadi dua nih, fans yang rusuh sama fans yang dewasa gitu. Ya jadinya begitu, rusuh apa segala macam. Kalau misalnya yang gitu. topless tadi mah itu tergantung ini deh kayaknya. Lebih itu bukan masalah rusuh atau enggak, mungkin Ya, itu tergantung orang aja. Iya, tergantung orang. Mungkin dia suka sama hardcore fans ya mereka bahas. Hard stance. Hard stand. Mereka Apa tuh? nyebutin mereka sendiri hard stand. Yang Banyak banget terus sih. Kalau kita yang dari lebih warnanya aja udah soft. kelihatan lah ya Itu soft udah banget. kelihatan soft banget. Kita soft stand. Nah, cuma kalau hard stand mereka mungkin memang suka. Emang kayak lebih thirsty, Iya. lebih horny gitu. Iya, maybe that's the right terms. Tapi kayak itu gue nggak bisa sih ngejawab itu buat mereka. Tapi itu Gue ngerasa normal nggak sih? nggak That adil life kalau is gue not yang me itu. aja Iya, gitu. their life is not me gitu. Oh, Tapi iya. kayak gue nggak mau ngomongin itu karena gue nggak tahu. Oke. Tapi ada juga kan ini masih ngomong-ngomong tentang Twitter. Kadang K-popers tuh spamming banget gitu. Karena itu rusuh. Tadi dia jadi spamming banget kayak apa di review tentang K-pop. Kalau di Instagram ngepost semua tentang K-pop, nanti kayak lu ngapain kalau misalnya lu suka ya just keep it to yourself gitu. Anjing risih banget gitu kan, kayak lu nggak bisa maksa kita yang bukan K-popers ini buat ngikutin hype kalian gitu. Gue juga nggak bisa ngikutin hype kalian sih kalau Kita yang nggak fans nge-share bola. kita nggak nge-share. Kalau Menurut sih gue nggak nge-share kalian, apapun di menurut gue kalian percaya diri banget sih kita ngepost tuh buat kalian. Ninja. Jujur ya. Anjay. Kenapa? Kayak gue sih nggak akan membiarkan followers gue dan kayak poppers. Mereka bahkan kayak nulis gitu loh, misalnya nih ya,
gue suka sama The Boys, mereka bisa nulis di bio-nya Dobby only. They don't accept people that don't like their idol karena mereka tahu kalau nanti gue bakal nge-spam ke orang lain kayak gitu. Coba lo lihat deh bio-nya. Kalau jangan-jangan lo follow dia padahal dia udah tulis jangan Jelas-jelas tuh tulis kayak fans only, ini doang, Dobby only. Jangan-jangan lo follow mereka. Dan kalau itu in general, gue sih kalau misalnya find someone disturbing in social media, even if it's my friend, I wouldn't follow them. just report block, it's that easy Yeah, gitu loh. that Tapi easy. lo kan K-popers, tapi lo nggak pernah share-share. Kalau gue nggak share, Oh, kalau gue nggak udah share. follow kalau Gue nggak share sih, oh nggak share. gue nggak share, cuman ya gue kadang nge-share karena gue pengen nge-flex aja. Kayak kayak ya udah kalau yang bikin gue bahagia gue share gitu loh. Kayak it's my account, my rules gitu. Kenapa biasanya K-popers itu suka flexing? Why not? Iya, why not? Why not? Emang kalau Anak-anak bukan hypebeast K-pop- juga nge-flex. Emang kalau bukan kayak gue ngeliat fans Pamungkas juga ngepost mereka lagi di konser Pamungkas, terus kayak apa namanya, ini idol gue baik banget segala macam meskipun idol bukan idol Korea. Cuma menurut gue itu gak ada hubungannya sama K-pop sih ketika lo Kan ngomong sosmed ya juga buat kenang-kenangan gitu. Kadang-kadang kita ke konser ya udah kita ngefilm, kayak kalau idolnya deket kita juga ngupload. Ya udah gitu, ya it's just as simple as that gitu loh. Kadang-kadang kita juga pengen kayak ya udah ini momen yang bahagia buat gue, ya udah gue mau simpen di sosmed lah atau gimana. Ya itu intinya gue nggak bisa ngejawab buat fans lain, but if it's me, I don't post it for any of my followers. I post it for myself. myself. Yang terakhir yang gue tadi, yang itu Yang ada barbar fans, ya ada yang barbar sama ada yang udah cukup adem gitu. Itu gimana tuh? Itu juga di fandom mana-mana juga ada nggak Selalu sih? ada. Itu kayak selalu ada. Personal Cuman sih. ya the bigger the fandom ya makin kelihatan yang persentase yang barbar tuh banyak. Ya itu karena mungkin fandom K-pop emang relatif besar ya. Tapi juga di mana-mana juga ada fans bola, fans anime juga banyak kok yang rusuh, kayak just depends lo mau mature atau enggak. Kita mah nggak pernah ada Kita mah ribut santai yang aja. pemukulan kayak fans bola gitu, kita nggak pernah ada, but it always seems like we're the most barbar one gitu. Ya kayak kalau kalian ngantri di depan stadium mungkin kayak oh ya it's just boys being boys, tapi kalau giliran kita yang ngantri di depan konser kita tiba-tiba jadi bocah tengil, cengengesan, ingusan gitu, kayak it's just Ya, stereotypes. kita juga konser kayak semuanya baik-baik aja, makanya kita temenan pas konser. Iya, Semuanya ketemu. baik, dia membagi ke gua beberapa Tapi waktu hal. itu Paul ngomongin lu game? Jangan fitnah. Enggak, bercanda gitu. Ya cuma maksudnya kita biasa make friends di konser gitu, karena ya itu. Ya udah. Apa? Kayak gimana ya sih kayak gitu? Atau ya? Oke, kalau ngomongin K-popers non K-popers, gak bakal ada habisnya. Iya. Kayak kalian punya pendapat masing-masing, kalian Iya. punya selera masing-masing. Silakan bersalaman sebelum Sungkem lu. You make it more awkward gak sih? Malas. Wah. Yuk. Boleh nangin. Harus salaman lah kan biar adem. Ayo. Ya, terima kasih. terus ya. konten, terus konten. Ya konten. Dipaksa ini sih, dipaksa emosi. Jadi intinya adalah enggak. Jauhi narkoba, dekati K-pop.